Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua yang saya cintai. Kembali lagi bersama channel kami, channel YouTube Pondok Pesantren Sultan Agung, Desa Trikarya, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Kami di sini akan berbincang-bincang dengan pengasuh langsung dari Pondok Pesantren Sultan Agung, yang mana pembicaraan kami nanti menuju dari biografi Kiai Romo Kiai Ahmad Widadi dan biografi ataupun profil dari pondok tersebut. Selamat menyaksikan. Mulai berpun kabar ini. Alhamdulillah sehat walafiat, sakundure. Nggih, alhamdulillah. Kula lan sak tim nggih, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin. Nggih, mohon maaf Yai, ngapunten saderengipun. Saya dan tim ingin berbincang-bincang mengenai profil ataupun biografi dari Kiai sendiri. Nanti bisa dijelaskan dengan detail dan bisa kami pahami bersama. Amin. Ya, jadi kemudian pertanyaan yang pertama yang akan kami sampaikan mengenai nama dari Kiai sendiri. Itu terkenal dengan nama Kiai Ahmad Widadi. Kalau boleh tahu makna tersendiri dari nama Ahmad Widadi itu mau dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kanca-kanca dulur-dulur, matur suwun, terima kasih telah silaturahim di pondok pesantren kami Sultan Agung. Monggo sami rahayu wilujeng selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Nama arti ya, teman. Kalau saya itu biasa dipanggil Ahmad Widadi. Sebenarnya asli nama kula niki Widadi. Dari pemberian ibu itu Widadi, walaupun dulu nama saya kecil itu Windartono. Kemudian karena pernah sakit-sakitan dan pernah katanya hilang semalam, Ya. jadi terus diganti Widadi. Oh, jadi sebelum ke Ahmad Widadi itu tadi pertama Windartono, kemudian karena ada sejarah tadi pernah hilang, Pernah sakit sakit hilang itu menjadi Widadi. Itu mohon maaf ya, kalau sebelum dilanjutkan itu hilang bagaimana, bisa diceritakan? Walau alam kalau menurut Mbah Dukun atau Mbah Ya. Mbah Sepuh lah zaman dulu, karena kami kan muncul di Lawetan itu kan ada rimba alang-alang, makanya bilangnya di Pondok WW. Walau alam biswab. Nah, ketika subuh ditemukan di bawah kolong tidur. Walau alam. Itu sekitar tahun berapa ya? Alam biasa kita tahun 80-an, masih bayi. Tahun 80. Ya, boleh dilanjutkan. Kemudian alhamdulillah ketika tahun 2000 akhir atau 2000 pertengahan itu kami berangkat ke Jawa, Ya. di pesantren Jawa Timur, pondok pesantren dari Sulaimania. Itu kemudian dikasih tambahan yaitu Ahmad. Cuman sebelumnya saya itu disuruh milih antara Ahmad atau Muhammad. Ya. Tapi saya pilih Ahmad yang sedikit ringkas. Saya pilih Ahmad bisa. Jadi nama pemberian Ahmad dari pondok pesantren dari Sulaimaniyah dulu ya. Itu maksudnya yang memberi nama itu pengasuhnya langsung dari pondok pesantren dari Sulaimaniyah atau salah satu ustadz di sana yang beri nama? Salah satu di warga sakit. Salah satu dari di rumah sakit. Ya, terima kasih. Sudah terjawab makna dari nama Kiai Ahmad Widadi tadi. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya ya, kalau boleh tahu
umur. Nah, umur sekarang umur berapa? Alhamdulillah ini sudah masuk tua. Ya, Sekarang mencapai umur 41 41 tahun. karena lahirnya tahun 80-an. Ya, 41. Ya, setelah umur dan nama, kemudian kalau yang selanjutnya kamu ternyai mungkin mengenai asal usul asal kiai itu saking keturunan Jawi nopo keturunan Sumatera nopo keturunan itu lintu-lintu nopo ini jelaskan. Oke. Terus nek kula niki keturunan Jawa tapi Jogja. Jawa ini kan Jogja. Iya, Semua bapak ibu Jogja. Jogja. Ceritanya bisa sampai ke sini Merantau. Merantau masih sama-sama puja gadis, kemudian mungkin perkenalan ya bapak alam terus menikah ke sini. Iya. Terus kalau sekarang itu pun deh, pun maksudnya itu pun nikah nih dengan itu. Alhamdulillah sampun Ampun, dan nikah. ini gadah putra kita nih saat ini. Alhamdulillah 2 Dua. ajeng 3. Wow. Pantungane muga lancar. Iya. Amin. Amin. Terus sing setunggal iku putra, iya. Putra jalan namanya itu Sing jaler Muhammad Alif Cakrabuana. Muhammad Alif Cakrabuana. Sing nomor kali itu Hilyatul Aulia Kusuma Andana. Ilian itu setri. Tri. Oh, iya. Ya. Itu ada sejarah Mas. Itu pun sejarah Dari itu. sejarah si Mas Alif Cakrabuana itu Iya. dulu saya itu kan nikah 2 kali. Maksudnya gini, ketika itu saya dinikahkan siri oleh Mbah Kiai Abdul Khairi Magelang. Ya. Setelah permainan akad bersama Gus Mansur Kalibaban. Hari Hmm. Jumat saya harus nikah. Jadi waktu itu saya nikah siri dengan istri saya yang sekarang ini. Istri saya itu dulu masih kelas 2 aliyah. Oh, seperti itu. Nah setelah nikah siri baru setahun kemudian nikah secara pemerintahan. Oh. Nah ketika itu saya jalan-jalan bersama teman di Toketan yang nikah Bandi. Sebelum nikah secara pemerintahan saya jalan kurang lebih mungkin 1,5 bulan keliling ke makam-makam para wali. Nah pertama kali kami sampai di Cirebon dan Jati, kemudian singgah ke Masjid Samsi Plaza, kemudian menyempatkan diri ke Keraton Pakumbati Cirebon. Ya. Itulah asal muasal timbulnya nama Cakrabuana. Ya, ya. Kalau boleh tahu itu ketika ke makam itu dengan kendaraan atau bagaimana? Kalau yang waktu mau nikah itu kendaraan sampai ke ini Simpang Kemuning kalau nggak salah. Nah, turun di sana baru jalan sampai ke Wali Songo jalan. Oh, nggak capek itu kayak Enggak, jalan. alhamdulillah nih masih kuat ini. Wah. Alhamdulillah. Kudratillah kuat. Ya padahal itu kan ketika berjalan itu kan begitu jauh kilometer ya. Ribuan kilo, Oh iya, bukan cuman luar kiloan, ratusan ribuan. Nah itu singkat cerita begini mas, jadi ketika saya ke Keraton Kasepuhan Pakumbati itu kan ada sumur peninggalan Pangeran Cakrabuana yang dikisahkan putra Prabu Siliwangi yang santan itu. Iya, iya. Nah ketika saya itu mandi di sumur Kasepuhan itu kok tiba-tiba hati saya itu hilang. Ya Allah, besok nek anakku pertama lanang tak jenengi Cakrabuana. Itu kan Iya. masih nikah siri, masih setahun lagi tuh kalau salah. Alhamdulillah ketika sudah nikah secara pemerintah kok lahir lanang. Jadi itulah Cakrabuana karena pertama Alif. Nah
Ahmad Alif Cakra Suwarno. Kira-kira begitu. Sejarah hidup Kiai ini penuh dengan penuh dengan Kali-kali bukan dikaliku, penuh dengan legenda maksudnya. Penuh dengan sejarah. Tadi nama ada legendanya, ini putra juga ada legendanya, luar biasa. Sudah itu pertanyaan selanjutnya, mohon maaf Kiai, kalau boleh tahu ketika sebelum ke Jawa pernah mondok di mana saja kira-kira? Alhamdulillah dulu sebelum ke Jawa tahun 2000 saya pernah mondok di Pondok Pesantren Ittihatul Ulum Ittihatul Ulum Lubuk Linggau Lubuk Linggau itu Jawa Kiri. sebelum tahun 2000. Iya, sebelum tahun 2000. Setelah itu pertama di sana, tapi nggak lama itu Mas, karena mungkin kondisi ya, dan saya dipindahkan ke Lubuk Kupang, Simpang Priok lurus Lubuk Kupang. Nah sekarang menjadi Pondok Pesantren plus Panti Asuhan Hibul Aitam. itu masih ada itu Pak ya? Sekarang alhamdulillah masih istiqomah. Terus setelah itu baru setelah kelas 2 aliyah jadi saya di Kupang itu 2 tahun ya. Nah, sebenarnya dulu mau disuruh selesai sekolah di sana, mau dikuliahkan, tapi saya nggak mau karena saya itu dulu tertarik gini, karena salah seorang ustadz itu bisa baca kitab kecil-kecil gitu loh, jadi saya pikir kitab apa bisa dibaca. Nah itu namanya kitab Taklimul Muta'alim, bisa dibaca, bisa dimaknai. Saya tertarik, saya bilang, Pak Ustadz ini kok bisa dibaca gimana, kok pintar. Jawabannya gimana, kalau kamu ingin bisa mondok di Jawa. Nah gitu. Oh, karena alasan itu kemudian pengen sekali pergi ke Jawa untuk mondok. Di Jawa berapa tahun ya mondoknya itu? Alhamdulillah dari tahun 2000 sampai 2010. 2000 sampai 2010. Itu sekitar 10 tahunan. Tapi 10 tahun nggak mondok terus, Mas. Jalan-jalan, keluyuran ke kuburan, ziarah-ziarah. Nah, gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu Kiai, mohon maaf, 10 tahun itu kan itu sangat lama, menurut saya sih lama karena saya orang awam. 10 tahun itu lama. Kegiatan-kegiatan Kiai itu bisa diceritakan, maksudnya itu kalau saya dengar seorang santri itu ketika mau berhasil itu ada yang namanya tirakat, ya bisa dijelaskan nanti Kiai gimana itu maksudnya tirakat, ataupun juga ada yang namanya kalau santri itu kalau bahasanya Arab itu apa Kiai? Hikmah, oh ya, tirakat, hikmah itu tolong dijelaskan biar kami paham, karena saya yakin untuk menjadi seorang kiai ataupun Allah itu ridho mengangkat derajat seseorang itu pasti sebelumnya memiliki perjuangan yang sangat luar biasa. Dan monggo makin diceritakan sambil nyantai nggih. Saged niki Kiai. Diunjuk iki. Tapi mungkin telas mungkin. Oh, masih telas. Nggih. Waduh iya. Nggih, makin dipun sirien oleh. Oleh timnya. Nggih. Ya, alhamdulillah pesanan datang sambil mengambil makan dulu. Kopi dan Hei, Mas Andi.
alhamdulillah. Wong nggih. Iki wong nggih. Butuh Insya Allah seger nih minuman kendi. Kendi Jawa dari Tembayat. komunikasi bayar nih. Tembayat waktu ziarah mungkin. Tembayap niku nami Makom. mako. Sunan Tembayat atau Ki Ageng Pandanarang, murid Sunan Kalijogo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten niku wau pertanyaan kula niku mengenai santri niku identik kalian tirakat niku menawi Mbah kersa nyritakne tirakate Mbah niku napa mawon kok saged kula lan tim napa santri-santri niku saged dipun dosa napa dipun pilih. Masya Allah. Terus ini bukan karena takabur lho nggih. Nggih, Terus kata dari Gusti Allah, fa'ama binikmati rabbika hadis. Jadi nanti kalau hadis binikmah. Terus ngeten sampai itu memang iso riadoh. Sebagai dawuh Mbah Li Khotib riyen nggih, iso santri riadoh. Apa sing disenengi? Nah, di antara santri ono sing poso, sing wiridan, ono sing ziarah makom. Alhamdulillah nggih. Yang kaya-kayanya wis tak lakoni kabeh. Siji waktu awal mondok lo belajar fokus nang Kemis, alhamdulillah bisa setahun. Ya, sing niku poso Daud, Nabi Daud, ya. Nah, jadi sehari puasa sehari mboten niku kelar setahun. Alhamdulillah. 2 tahun nggih menang 2 tahun. lajengipun Lajeng kula wekdal niku ngeten Mas, kula niku merasa pikiran kula kan boten tak cerdas karo kang santri liyane sing do kula tingali luar biasa. Terus kula bikin pemikiran kepiye carane santri ku iso ada ilmu kados Mbah Yai nggih iso dadi penerusin Mbah Yai. Terus wekdal niku kula sowan Mbah Yai, matur kaliyan Mbah Yai dawuh Mbah Khotib supados nglampahi siang. Siang apa beliau dawuh bikin rawon. rawon niku pripun ya? Rawon itu bukan maam sekali. Tidak makan nasi. Nah, tidak boleh makan nasi. Makannya ya terus telo gitu. Bikin lagu nek riyen Mbah Yai memperbolehkan makan mie, tapi hanya sekedar, tidak boleh terus-terusan. Sekali-kali intinya telo. Nah, tinggalnya dulu itu kan telo sudah diproses jadi oyek. Nah, di kalau niku kan niku alhamdulillah mak oyek gangsal tahun. 5 tahun. Nah, 5 tahun. 5 tahun tidak makan nasi. Wah. Kalau saya mungkin itu tidak kuat ya ini. Oh, itu benar. Kalau Mbah Yai Khotib itu wakilan di wawalan. Iya. Kira-kira kalau enggak 11-12 tahun. Kumpulan itu luar biasa. Wah, berarti promo Kiai Nur Khatib niku sekitar niku kira-kira 15 tahun. Boten makan nasi. Ya, alhamdulillah luar biasa. Terus setelah ini pun ini menceritakan Ya, langsung pun terus kalau lampaui siang rawon itu kita malih tuh berinisiatif dia caranya sampai beli wiridan. Terus berjimat ageman sing nunggu cekelan nalika sampe nang pondok to wis terjun masyarakat. Alhamdulillah ya iso sowan Mbah Yai terus kula izin sowan ten Kudus nang Mbah Kiai Ahmad Basir bareng Kudus. itu tahun berapa ya ini kalau boleh tahu? Kalau saya lupa sebenarnya lupa teman saya itu waktu itu minta ijazah Dalail Khairat kitab Dalail itu puasanya Mas 3 tahun kecuali ketika Idul Fitri dan Idul Adha atau Yaumul Tasyrik. Berarti setiap hari itu puasa? Setiap hari puasa. Subhanallah, begitu berat sekali. Setiap tahun puasa 3 tahun itu Kiai Lapes dan ini biasanya dijalani semua ya. Jalani semua yang berawat, yang kosong
Nah, setelah selesai puasa Dalail 3 tahun, Ya. saya kembali sowan ke Kudus bertemu Mbah Kiai Ahmad Basir. Kemudian oleh beliau ditambah lagi ijazah Dalail Al-Quran setahun puasa. Jadi totalnya 4 tahun. Alhamdulillah selesai. Ya inilah. Tapi Gusti Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Setelah puasa, terus kemudian tadi riyadhah ataupun merawat ataupun bahasa lainnya tidak makan nasi, itu kemudian dalail ataupun kitab tadi ya, itu dengan puasa 3 tahun dan 1 tahun lagi ditambah dengan dalail Quran. Luar biasa. Itu motivasinya itu melakukan itu semua apa ya, agar bagaimana gitu maksudnya? Kalau saya motivasi pribadi gini, saya jauh-jauh mondok dari Sumatera ke Jawa. Ini ya maaf kalau mungkin salah, tapi motivasi saya ingin waktu itu membanggakan kedua orang tua, karena orang tua saya itu kan cuma tani. Ya. Bapak saya itu kan, ibu saya tidak bisa baca Quran, jadi itu saya ingin dari Sumatera melangkah menyeberang lautan ke Pulau Jawa, artinya bisa membawa ilmu yang barokah, yang masalah, yang manfaat untuk pribadi, untuk anak, istri, dan umat. Insya Allah. Dan setelah saya pikir sampai pulang, ternyata semua itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Itu tujuan akhirnya adalah untuk ibadah, sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi nggak ada tujuan untuk sakti, untuk ampuh, nggak, tapi untuk ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Ibadah itu tujuan terakhir itu ibadah. Tapi kalau orang awam itu masih terpikiran ingin sakti. Memang ya mas, memang. Nah, tapi kalau rajin ibadah, insya Allah ya sakti. Jadi al istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah beribadah, berpikir, bertakar kepada Allah lebih bagus daripada 1000 karomah atau 1000 kemuliaan. Contoh bisa menghilang, sakti, kebal, itu lebih bagus istiqomah beribadah. Insya Allah kalau istiqomah nanti ya sakti. Tapi tidak usah minta sakti, yang penting ibadahnya. Nah, gitu. Ini bisa dipahami teman-teman semua. Bisa. Bisa ibadah antara istiqomah ataupun lagi jadi sakti dan lain-lain. Mohon maaf Kiai, kalau menurut para santri sebelum saya suang kemari, itu katanya Kiai dulu pernah berjalan mengelilingi pulau Jawa. Seperti itu. Padahal kalau saya pikir itu pulau begitu luas, itu tidak mungkin begitu sepertinya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana prosesnya Kiai? Kopi nih. Biar saya itu dan tim ataupun kanca-kanca yang lain percaya. Siap kopinya, biar keren. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi gini mas ya, teman-teman dan mungkin para santri untuk motivasi Anda semua. Jadi waktu itu setelah saya berpuasa, saya wirid, kadang ke makam Gunung Cilek waktu itu malam-malam ziarah sampai kadang menjelang pagi. Itu saya awalnya gini, saya pernah sowan kepada seorang tua, ketua Paguyuban Jawa Dika di Berengan. Ketika itu beliau membicarakan masalah Allah, tentang Allah Ta'ala. Nah, ketika saya pulang naik sepeda ontel, mas kan dulu santri ontel gitu, tidak punya apa, ontel biasa. Nah, jadi ketika sampai di jembatan itu mana itu Jajar. Ya itu Jajar itu kan ada suara gini, anak kecil baca Quran itu jam 10 mas, sepi, udah pada tidur mungkin, sepi baca gitu. Mama sholat jinna wal insa illa gitu. Nah, saya turun, saya benarkan, benar engkau, tapi tidak ada lanjutan. Nah, saya teringat tafsir dari Sayyid Ibn Abbas itu ila liya'budun, itu ila liya'rifun, untuk bermakrifat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu saya benarkan, sama di pondok saya pikir-pikir soal ke Pak Ustadz Sudarto ya. Nah, itu terus pernah ke Notorejo, sharing lah dengan kawan-kawan. Jawabannya belum saya mantap. Nanti saya soal Pak Yai, waktu itu saya masih jurumia untuk menginjak ke Imriti. Itu
Maksudnya Jurumia itu kelas dalam pondok itu ya? pesantren. Oh. Karena saya masuk dari tiga Ibtida, Iya. 1 sanawi, 2 sanawi itu Jurumia, 3 sanawi Imriti. Nah, ketika itu saya masih Jurumia. Oke, saya lanjut Mas Ge. Ya. Terus saya itu masuk dari 3 Ibtida, kemudian 1 sanawi, itu kemudian 2 sanawi itu Jurumia. Nah, waktu Jurumia itulah saya Suan Mbah Yai. Kata beliau ditanya, kelas berapa Kang? Jurumia Mbah Yai mau ke Imriti. Sebenarnya belum boleh kalau ziarah, kalau mau seperti itu. Tapi entah beliau tiba-tiba monggo kan, silakan, tapi hati-hati. Saya ingat waktu itu pesan beliau, Mas Kang, kalau jalan kanan Muhammad Allah, kiri Muhammad. Pesan beliau. Jadi waktu jalan Mas, kanan Allah, kiri Muhammad, sepanjang saja. Itu setiap langkah kaki ya? Berpikir lisan dan hati. Jadi Allah, Allah. Alhamdulillah. Waktu itu saya mulai dari Gunung Cilik, makan Mbah Sulaiman leluhur kita, leluhur Mbah Kotip. Gunung Cilik itu maksudnya dekat dengan pesantren pondok bayi kira-kira mungkin 600 di saya berangkat kira-kira jam 12 ke bawah. Alhamdulillah dengan doa Mbah Yai, restu Mbah Yai, saya bisa mengelilingi Pulau Jawa, dimulai dari Gunung Cilik, kemudian ke Tulungagung, kemudian ke Kediri, makam Gusmi. Gusmi itu ke Kalangberbibu, Mbah Nuryaman, Mbah Ali Samsi, Mbah Pengitron, Mbah Sanimba, Mbah Raden Bapak Mausari, kemudian Syekh Abdul Rosyad, kemudian ke Gusmi tadi, kemudian ke Pangeran Mekah, kemudian ke Syekh Iskandar terus Kediri, sampai ke Mbah Syekh Sulaiman Masranggung Betek, ke Mojokerto Syekh Simantul Kubro, kemudian ke Surabaya Sunan Ampel, menyeberang ke Madura, ke Syekh Nakhulil Bangkalan, kemudian ke Batu Ampar Syekh Abu Samsudin, baru kembali lagi ke nyebrang, baru ke Gresik dari Jawa Tengah. Itu alhamdulillah runtut Mas. ya. Dari Gresik, kemudian Sunan di Gresik, Sunan Giri, kemudian Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, sampai ke Sunan Gunung. Semua jalan kaki. Subhanallah. Kemudian dari situ tak lupa ke Demak dulu, ke Demak Bintoro. Jadi setelah Jati saya putar kembali ke lewat ke Kuningan Majalengka, di Ciamis Bogor, sampai ke Tasikmalaya, Syekh Abdul Hayy di Gua Saparwadi. Alhamdulillah jalan kaki. Gua Saparwadi itu sejarah Syekh Abdul Hayy. Nah iya. Kalau gila malah itu guanya Syekh Abdul berjalan. Itu Bagaimana ceritanya kok Syekh Abdul itu bisa sampai Saya Indonesia? juga Aulia. Tapi pernah ke Indonesia? Kalau wali itu Mas bisa kemana? Karena Allah telah memberikan kemuliaan kepada para wali untuk datang kemanapun yang dia sukai. Inilah itu berobilah namanya karomah. Dari situ ke Tasikmalaya, kemudian saya ke ke Panjalu, kemudian saya nggak menangan-nangan waktu itu Mas, sampai ke Monas juga saya berjalan jam 12 malam ke Monas sampai ke Jakarta. Jadi saya nggak nyangka kaki kecil ini bisa ke Jakarta. Setelah itu putar lagi berhari-hari, berbulan-bulan sampai ke Yogyakarta, Keraton Jogja. Sampai ke Jogja. Itu mohon maaf Kiai, kira-kira itu dalam mengelilingi Pulau Jawa dengan berjalan kaki dari makom satu ke makom yang lain, itu kalau di global itu berapa bulan Kiai? Alhamdulillah itu 4 bulan 9 hari. 4 bulan. Saya ingat betul. 9 bulan 9 hari. Dan terakhir itu dari Ponorogo, makam Ki Ageng Besari, sama ini Raden Lohwar Sutopo Tilasan. Baru kembali ke Tenggalek, Mesir dulu. Mesir Semarang. Ya Semarang. Baru ke Gunung Cilik lagi kembali ke
untuk pesantren. Itu saya hitung, saya tulis tuh 4 bulan 9 hari. Alhamdulillah. Ya Allah. Itu sebelum dilanjut mohon maaf Kiai, maksudnya dalam perjalanan itu kan banyak rintangan ya. Bagaimana Kiai menyikapinya, mungkin bisa dicontohkan satu rintangan atau 2 rintangan itu bagaimana ya? Kiai alami dulu. Kalau rintangan alhamdulillah nggak ada. Ada. Kalau andaikan misalnya tengah malam jalan jam 12 jam 1 ada segerombolan anak muda kadang di jalan pikir lagi ngapain itu, alhamdulillah kok semuanya diam. Iya. Ya, seolah-olah kayak kena sirap gitu. Itu berkah doa Mbah Yai. Oh, Iya, berkah doa Mbah Yai. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau bertemu bangsa yang lain, maksudnya bangsa dari alam lain itu tidak pernah Kiai ya? Mereka takut. Luar biasa Kiai. Takut dengan apa ya? Mungkin kalau kita kan saya jarang Ya. mandi juga, kadang 3 hari baru mandi, gitu. Iya. Kemudian makan juga seadanya, karena kan nggak boleh pakai sangu Mas. Oh seperti itu. Nah, jadi ya pasrah kepada Gusti Allah. Ya itulah. Ketika kita lakukan ilmu, membahas tentang ikhlas sama sabar, kita waktu itu praktek bagaimana ikhlas, bagaimana sabar. Alhamdulillah waktu itu saya masih puasa galak ya, jadi tiap hari puasa. Ini sambil jalan itu puasa. Puasa masih wirid galak ya. Kalau masalah makan. Itu yang Kiai Ahmad Widadi dulu pernah dijalankan, begitu berat, begitu banyak rintangan. Mungkin kalau saya sendiri tidak akan sanggup seperti itu, mengelilingi Pulau Jawa dengan berjalan kaki, dengan berpuasa, dengan berzikir dan yang lainnya. Itu saya sendiri tidak akan kuat. Subhanallah, Kiai Ahmad Widadi ini itu luar biasa. Beliau mampu menjalani itu semua sebagai sarana ataupun tirakat untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun tirakat itu identik dengan santri ya, santri untuk santri harus tirakat. santri harus tirakat, harus seperti itu karena untuk mendapatkan kebarokahan ilmu ya, benar ya, ya Supaya mantap di hati. Setelah itu berarti pulang ke Tahun 2010 itu pulang ke Sumatera. Sumatera. Sebelum itu saya ke Magelang dulu, ke Magelang. Saya jalan lagi tuh, Makanya jalan lagi. Jadi Ke saya itu tempat jalan, siapa kalau nih? nggak salah jalan 4 kali. Jalan keliling itu 4 kali. Keliling Wali Songo itu 4 kali. Nah terakhir waktu tahun 2010 itu saya ini cuma ke Tulungagung, Blitar, Malang, dan saya lamanya di Blitar 7 bulan di makomnya Syekh Dimyati Baran Blitar. Ya. Setelah itu jadi di sana itu saya jadi tukang sapu makam. Makanya untuk para santri, para mas-mas semua, jangan lupa bersih-bersih, menyapu halaman gitu, membersihkan tempat-tempat yang tempat ibadah gitu, masjid, makam-makam, karena menyapu itu punya falsafah tinggi. Banyak sekali barokah itu muncul dari menyapu halaman, di antara mungkin membalikkan serandal gitu, Iya. dan lain-lain. Itu di antara menyapu itu penting sekali, karena menyapu halaman itu simbol menyapu hati kita, membersihkan hati kita dengan pelan-pelan, dengan menyebut asma Allah. Jangan lupa ya, menyapu. Luar biasa. Dulu malah ada cerita mengambil sampah tidak pakai sapu, tapi pakai sapu lidi, satu diambil dimasukkan, pakai tangan. Itu santri yang luar biasa. Itu lebih hebat itu. Lebih hebat itu. Pakai tangan dimasukkan gitu. Ya, Masya Allah, bersihkan. Setelah dari Blitar berarti Dari Blitar saya kembali ke pondok lagi ke makamnya Ki Ageng Kitono atau Mbah Samimbar. Itu kalau menurut sejarah masih leluhurnya Kiai Khotib. Dari situ kemudian saya 3 hari atau 4 hari baru ke jalan ke arah Jogja, ke Keraton. Setelah ke Keraton saya ke makamnya Simbah Raden Bagus Kasangkoko atau Raden Bagus Kemuning bin Bagusan Kudean. Itu kalau nggak salah selama
10 hari di makam Kodian. Setelah itu saya baru jalan ke Muntila di makamnya Raden Singosari atau Penakan Singosari Badahar. Setelah itu baru ke Mantingan Raden Said, bukan Bandar Joko, bukan ya, ini Raden Said. Setelah itu baru ke tempat simbah saya di kayak lupa desanya, namanya Simbah Ki Abdul Khairi, muridnya Simbah Ki Ahmad Abdul Haq, putra Raden Dahar atau Kiai Dahar Abdurrahman, pengasuh pondok Wahyu Jomo. Di sana saya menghatamkan dalail, ngaji dengan beliau, khatam dalail selama setengah bulan. Habis itu saya tuh pengen pulangnya jalan kaki mas, cuman saya nggak tahu kondanya, saya pulang jalan, tapi saya nggak boleh waktu itu. Katanya sudah cukup, cukup melaku, saya ini balik. Jadi saya itu dikasih sangu, kasih pakaian, kasih lombok juga waktu itu, saya ingat pakai lombok. Jadi kalau dibawa ke Sumatera enggak mas? Udah, alhamdulillah aman. Dong. Dari sampai ke Sumatera tahun 2010 akhir. Berarti itu kesimpulannya itu berarti kiai ini senang ke makam-makam wali-wali Allah gitu. Insya Allah derek Mbah Khotib, Mbah juga senang ke makam. Kebetulan sih Mbah kayak saya juga, Mbah Abdul Khair juga senang ke makam. Senang ke makam bersama istri beliau, anak-anak beliau. Ya. Baiklah, untuk teman-teman, konco-konco, sedayanipun semuanya, terkhusus untuk santri-santri yang masih berada di pondok dimanapun berada, jangan lupa pesan dari Yaki yang tadi, santri itu jangan lupa untuk riyadhah ataupun tirakat seperti itu. Jadi begitu luar biasa manfaat tirakat untuk menambah bobot bobot ilmu yang kita pelajari selama ini. Itu ceritanya Mbah Yayang tadi begitu luar biasa, tirakatnya begitu luar biasa. Saya sendiri orang awam tidak akan mampu pantas bagaimana maksudnya, mungkin menyebutnya ya pantas seperti itu. Mungkin Allah telah mengangkat derajat beliau lebih tinggi dari kita orang-orang awam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus kemudian setelah itu Kiai pulang ke Sumatera mendirikan pondok ini ya Kiai. Pondok dulu mas, tapi pendopo. Oh yang pertama pendopo dulu ya. Cikal bakal pendopo Sultan Agung. Mendirikan pendopo Sultan Agung yang bentuknya dari awal sampai sekarang seperti itu, masih belum ada perubahan. bentuk joglo itu kan ciri khas Jogja atau Jawa. Belum ada perubahan. Ya, untuk sahabat-sahabat yang penasaran bagaimana bentuknya bisa lihat video yang lain, sudah kami upload. Itu bentuknya mirip keraton ya. Atau bagaimana ya? Pendopo lah gitu. Itu kalau orang asing itu menyebutnya suasana Jawa ya, padahal di Sumatera ya. Di Sumatera, insya Allah. Berarti mendirikan pendopo itu fungsinya untuk pertama itu untuk kalau dulu niat saya itu untuk ngaji anak-anak. mengaji. Sebenarnya dulu nggak pengen gitu mas, cuman nggak tahu lah. Ketika waktu itu kok tiba-tiba muncul inisiatif ingin seperti itu. Iya. Ya, Allah alam. Jadinya seperti itu sampai sekarang. Itu fungsinya banyak. Dulu sebelum berdiri pesantren ini itu ya untuk ngaji anak-anak, gitu, untuk kegiatan seperti istilah seperti belajar, untuk juga kegiatan seni gamelan. Kalau enggak ada gamelan mas di sini. Iya, ada gamelan juga. Tadi sempat melihat solusi. Berarti itu dulu belum langsung pesantren. Belum sampai panjang sih ceritanya. Mungkin kalau diceritakan Panjang. sampai subuh itu tidak selesai. Banyak cerita kenangan. Itulah hidup penuh pengalaman. Ilmu tanpa pengalaman mungkin kita akan susah. Baliknya pengalaman tanpa ilmu juga akan susah. Jadi harus dua-duanya, ilmu dan pengalaman dan ilmu. Itu sejarahnya panjang.
Memang waktu itu saya ingin setelah berjalan sekian tahun, anak-anaknya dari ngaji habis maghrib pulang isya itu bertahun-tahun, saya ingin istilahnya bikin pesantren, ingin punya anak-anak yang ditampilkan tiap hari, kan rasanya nyaman seperti itu, dan doanya dulu kita galak. Waktu itu saya sudah cari saran dengan ijazah dari Mbak Yai Magelang itu, begini saya kerjakan, saya pengen punya pesantren. Tapi ketika itu saya kan ada guru juga di Cilacap, Syekh Munasir dan Bermano, dan saya ke sana. Dalam hati saya itu ingin minta restu bahwa saya ingin mendirikan pesantren. Belum saya itu matur oleh beliau sudah dawuh, Kang, ora usah njaluk santri, ngesuk nek wayah teka dewek. Nah, ngapak ya ngapak ya, apa kue lah. Nanti nalika kula jematur niku ki pun semerap. Jadi kalau bahasa Indonesia itu jangan minta santri, karena suatu saat santri itu akan datang dengan sendiri, datang dengan sendirinya. Kemudian beliau jangan, sing penting saiki lakoni sabar karo ikhlas. Loro Mas, sabar karo ikhlas. Nah itu. Jadi saya praktekkan bertahun-tahun sabar ikhlas. Santri ya butuh sabar karo ikhlas. Insya Allah gitu. Nah ketika saya mengerjakan sabar ikhlas sekian tahun, datanglah telepon dari mas saya di Jogja, namanya Mas Sulis. Kala itu di sini mau pengajian akbar hari Rabu. Saya itu disuruh pulang ke Jogja hari Senin. Saya bilang, Mas ini aku mau pengajian, kok disuruh pulang? Saya kan asli sini. Loh, kalau kamu tuh pulang ke Jogja bukan situ. Saya bingung waktu itu. Saya desek, Mas ada apa? Jawabannya gimana? Nanti kalau sampai sini baru tahu. Jadi saya akhirnya dikasih waktu lenggang. Setelah Rabu pengajian akbar, hari Kamis saya masih sempat ceramah di P2, kemudian saya setengah hari itu jam 12 lewat ke mana Cilampari, terbang pakai pesawat, malam Jumat sampai di sana. Itulah asal muasal sampai ke Jogja. Asal muasal saya itu mendirikan pesantren, dan sampai di sana malam Jumat pagi-pagi ajak ziarah ke makam para aulia di Jogja dan Magelang. Hanya itu Mas, makanya sampai ke maaf yang punten itu hanya dawuh saya derek dawuh Mbah Yai makam leluhur Kanjeng Sunan Sultan Agung Mataram di Imogiri. Jadi waktu itu sampai ke sana, ke makam Pangeran Purboyo, kemudian Pangeran Senopati dan ulama-ulama sekitar Magelang dan Jogja. Itu selama kurang lebih 13 hari Mas, bisa 13 hari. Sampai Gunung Lawu, sampai Pringondani dan lain-lain. Ini tidak jalan lagi kan? Tidak ada lagi. Itu udah nilai plus naik bis. Naik bis. Wih capek Mas. Sebenarnya kalau saya pikir sekarang saya capek juga. Logika sekian ribu kilo itu saya capek kalau sekarang. Tapi dulu saya nggak pernah capek. Walau nikmat gitu, nikmat. Luar biasa. Berarti seperti itulah teman-teman perjalanan dari profil beliau Mbah Kyai Ahmad Hidayat, bagaimana dia dulu menimba ilmu di pondok pesantren dari Sulaimania itu Kamulan, Durian Trenggalek, Jawa Timur. Kemudian beliau tadi ceritanya begitu luar biasa sampai ke rumah, sekarang mendirikan pondok pesantren Pendopo Sultan Agung. Itu juga punya cerita Mas. Iya. Ketika saya mau bikin pendopo itu, saya mimpi, saya itu membeber tenda sendirian. Kok saya pikir kok bisa? Tenda itu kan luas. Iya. Saya beber sendiri bisa tegak. Itu mimpi pertama malam itu. Kemudian malam berikutnya saya mimpi lagi, saya ziarah ke makam, sebuah makam saya ziarah sendirian. Ketika saya duduk di makam, datanglah itu kayak di film Mas ya,
Kayak perasaan ada ulama datang pakai sorban putih. Kayak di film Aling Darmo lah, lap gitu. Nah datang dia ucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Le surat iki diparingke Kanjeng Sultan. Itu. Saya dalam hati lah nyambung Kanjeng Sultan, berarti Sultan Agung. Itu sambung hati saya. Kemudian saya terbangun, seolah-olah saya itu memegang surat, tapi tidak ada, tapi saya merasa memegang surat. Kemudian saya telepon Mbah Yai Magelang, Mbak Khairi. Kemudian beberapa bulan kemudian saya berangkat ke Jawa lagi, mengajak beliau menceritakan mimpi saya itu. Iya. Dan beliau bilang, ya wes le, ngomongin mangkat. Jadi waktu itu sekitar jam 12 malam berangkat. Saya diajak ziarah ke 3 tempat. Satu adalah Sirun Sultan Agung Mataram, kemudian Tanjung Pangeran Senopati, dan Pangeran Purboyo atau Eyang Purboyo. 3 tempat itu malam itu seketika itu di 3 makam itu. Nah di sana beliau matur tentang ini saya. Jadi disambungkan dengan Dewa alam bisawab. Itu ini hanya cerita gitu. Tak habis binikmah lah. Saya nggak pengen apa-apa. Gitu. Kemudian barulah muncul nama Sultan Agung sampai sekarang. Ya, terima kasih Mbak Yai sudah begitu bercerita panjang. Ini sebelum kami tutup teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya kok dari tadi itu makam ya, padahal itu ya makam. Nah itu mungkin bisa dijelaskan namanya itu maksudnya itu apa toh istimewanya kita itu berziarah ke makam waliullah agar tidak ada timbul pertanyaan lagi kok sejarahnya itu dari tadi kok makam ke makam sampai jalan-jalan juga ke makam sampai mundiran kok juga ke makam lagi. Yang mungkin bisa dijelaskan tadi kerana sedikit bagaimana keistimewaan atau mungkin ada dalil atau bagaimana kok kita harus namanya ziarah mengunjungi makam walinya. Terima kasih. Ya, Jadi memang kalau ngomong masalah makam itu luar biasa, apalagi makam aulia seperti Wali Songo atau makam-makam para ulama kita, guru kita, syekh kita, orang-orang solih lah, orang dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang ada sebuah hadis ya, kuntu naik dukungan ziaratin kubur. Dulu kata Rasul, dulu itu ya, saya melarang kamu ziarah kubur. Tapi kan masih tanda kutip. Lalu beliau melakukan fazuruha. Karena apa? Dulu waktu yang di kubur itu masih belum orang-orang Islam yang meninggal atau syuhada. Lalu setelah ada perang syuhada, ada yang meninggal, baru fazuruha. Baru kita berziarah. Tujuannya adalah apa? Satu, mengingat kematian. ya. Katakan kalau mati Mas, nggak mungkin lah hidup selamanya. Di satu mengingat Kematian, diingat kita akan kembali kepada kematian. Kalau Mbak Khalid Soto sangkan paraning dumadi, supaya tahu asal muasal kita dari Allah kembali kepada Allah. Mati. ya. Kalau istilahnya tembang-tembang itu megatruh. Nah, oncate nyowo. Nah yang kedua adalah mendoakan mereka. Bukan berarti mereka butuh doa kita. Karena kewajiban kita mendoakan sama muslim. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat ila akhirih. Kemudian yang ketiga, fadilah daripada ziarah kubur adalah bahwa di makam seorang aulia itu ada semacam daya magnet atau sinar yang tembus ke langit. Jadi ketika kita membaca tahlil, membaca doa, kemudian didengarkan oleh sang wali, karena wali itu kan tidak meninggal, bal ahya'un inda rabbihim, mereka hidup di hadapan Sang Pencipta. Jadi mereka nggak mati Mas, bisa kemana-mana ya, dari izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita membaca doa tahlil dan apa lain-lain itu nanti didengar beliau, kemudian mengaminkan doa kita. Bukan berarti sambar dengan yang itu, bukan. Kita inna natawassalu bikum ila rabbil bariyah, saya berwasilah kepadamu wahai sang wali yang dekat dengan Tuhan, untuk disampaikan kepada Allah yang menciptakan semua makhluk, ila rabbil bariyah, mengaminkan. Nah
telah mengaminkan tembus sinarnya sampai ke langit, sampai di hadapan santen kita. Makanya hajat kita, cita-cita kita insya Allah akan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mendekat kepada kekasih Allah. Kun ma'allah wa ilam takun ma'a awliya ilah fa innahum yusiluka ilallah. Kamu kalau bisa dekat dengan Allah, kalau bisa. Tapi kita banyak dosa loh mas. Banyak dosa kita ini, sadar gitu, banyak dosa. Kalau belum bisa, maaf aulia ilah, dekat dengan orang yang dicintai Allah. Dengan dekat orang yang soleh seperti wali tadi, ke makam tadi, berziarah tadi, mereka menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di hadapan Tuhan dan kabul semua cita-cita kita. Gitu. Jadi tidak ada persepsi misalnya syirik musyrik, tidak, itu belum paham. Kalau santri udah paham mas. Gitu. Ya, teman-teman semua, seperti itu tadi penjelasan bagaimana tentang kita menghadiri makam para wali Allah yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu penyanyi yang saya tanyakan. Di lain waktu kita bisa kembali lagi Insya Allah. Ya, karena saya sendiri itu masih sangat awam mengenai khususnya mengenai apa itu tadi, cerita-cerita mengenai para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saya masih sangat awam. Dan waktu kita cerita tentang orang-orang gila mas ya. Bisa. Orang-orang gila kepada Allah Ta'ala. Potongannya kayak keluar gitu gendeng-gendeng. Ya, alhamdulillah, kocok-kocok teman-teman semua, khususnya santri, adalah seorang kiai bisa kita jadikan tauladan, bisa kita jadikan contoh untuk kita dapat mendapatkan ilmu yang barokah. Allahumma zina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Monggo Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Kami tutup. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kita agar kita semakin semangat untuk membuat konten atau video-video yang lain. Terima kasih. Salam seduluran. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.